Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang akan memakan waktu 22 tahun menikah dengan seorang pria 75? Bukan untuk cinta. Bukan karena pilihan. Tetapi untuk sesuatu yang bahkan lebih tua dari waktu itu sendiri. Kebutuhan. Nama saya Hana. Dan itulah kisah tentang bagaimana hidup saya, ditandai dengan kelangkaan dan pertarungan, ditelan oleh keputusan yang sepertinya bukan milik saya, tetapi jauh di lubuk hati. Mungkin itu selalu. Semuanya dimulai jauh sebelum undangan yang tidak terduga, atau janji istana. Itu dimulai di lorong-lorong basah di timur Jakarta, di mana kelangsungan hidup adalah satu-satunya warisan kami. Ayah saya meninggal ketika saya baru berusia 10 tahun. Kecelakaan kerja di Porto mengambil satu-satunya angka perlindungan yang saya tahu. Sejak itu, ibu saya telah membuat yang mustahil untuk menciptakan saya. Dia mencuci pakaian ke keluarga lain, membersihkan kamar mandi di pameran, kadang-kadang menjual permen di kereta untuk mengamankan makan siang hari berikutnya. Kami tinggal di kamar sewaan kecil, dengan kebocoran di langit-langit dan cetakan di dinding. Saat hujan, kami meletakkan cekungan di lantai dan menyingkirkan di sudut kering dengan selimut halus. Saya belajar lebih awal bahwa dunia tidak memberikan waktu untuk berkabung. Entah Anda bertarung atau tenggelam. Di sekolah, saya bermimpi menjadi seorang guru. Tetapi bahkan dengan nilai bagus, kami tahu bahwa perguruan tinggi adalah kemewahan yang tidak terjangkau. Ketika saya selesai sekolah menengah, tidak ada pesta atau pakaian. Hanya koper tua, ibu yang sakit dan masa depan yang membutuhkan seseorang yang memiliki keberanian untuk memberi jalan baginya. Beginilah cara saya bertemu keluarga asing. Melalui tetangga, saya mendapat pekerjaan sebagai pelayan untuk keluarga Arab sementara yang dipasang di Jakarta. Gaji tinggi untuk standar realitas saya. Mereka tinggal di sebuah rumah besar yang tampak keluar dari kisah lama. Marmer putih, lampu gantung yang menggantung seperti bintang beku, karpet yang begitu lembut sehingga kaki mereka tenggelam. Saya belum tahu, tetapi saya sedang membersihkan kamar seseorang yang akan mengubah cerita saya. Patriark keluarga dipanggil Said. Nama lengkapnya adalah Majid bin Khalid Al-Qwari, dan rumor mengatakan dia adalah salah satu sultan paling berpengaruh di Teluk Persia. Alto, janggut tebal sudah keputihan. Tatapannya membawa kekuasaan selama puluhan tahun. Mereka mengatakan mereka memiliki 5 istri yang tinggal di luar negeri. Di sini, ia menjaga kehidupan yang dipesan dikelilingi oleh keamanan dan keheningan. Aku hanyalah gadis yang membersihkan ubin kamar mandi. Sampai hari saya dipanggil di lantai 3, di mana beberapa diizinkan untuk melangkah. Undangan itu kering dan mudah. Salah satu penjaga keamanan menghentikan saya di koridor dapur. Hana, Said ingin berbicara denganmu. Kakiku gagal sedetik. Saya tidak pernah berbicara dengannya secara langsung. Aku menaiki tangga dengan hatiku menempel di tenggorokan. Lantai atas tidak seperti apapun. Udara dibumbui dengan sesuatu yang berkayu. Tirai emas menyaring cahaya sore hari, dan karpet dibungkam dengan suara pernapasan saya. Dia duduk di sofa kulit, mengenakan tunik putih tanpa cacat dan memegang sepertiga manik-manik emas. Ketika matanya bertemu saya merasa seperti dia di hadapan hakim. Dan saya tidak tahu mengapa persidangan. Kamu belum menikah, kan? Dia bertanya, dengan aksen yang kuat namun bisa dimengerti. Aku menggelengkan kepalaku, berusaha menjaga ketenangan. Saya ingin membuat proposal. Pada saat itu, saya tahu hidup saya tidak akan pernah sama. Saya pulang lebih awal hari itu. Ibu saya, yang mengharapkan berita dari pekerjaan, terkejut melihat saya sangat pucat. Apakah terjadi sesuatu? Dia ingin menikah denganku. Kesunyian. Keheningan yang memotong udara sebagai pisau. Ibu saya tidak bertanya. Mengapa? Dia menangis. Dia menangis dengan lega. Tidak terkejut. Mungkin ini satu-satunya jalan keluar kami. Hana. Saya tidak memiliki kekuatan lagi dan Anda pantas mendapat kesempatan. Aku tidur sedikit malam itu. Atau lebih tepatnya, saya meletakkan mata saya. Tapi tidur tidak datang.
Apa yang bermimpi ketika Anda tidak lagi memiliki hak untuk bermimpi? Saya melihat foto lama ayah saya. Pria yang mengatakan kepada saya bahwa nilai seorang wanita adalah apa yang dia bangun dengan apa yang dunia tolaknya. Apakah dia akan kecewa? Atau lega? Jawabannya tidak akan pernah datang. Pagi berikutnya saya berjalan ke gerbang Menshan. Salah satu penjaga membuka saya jalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan di sana, sebelum sultan yang sama yang membuat dunia membungkuk dengan perintah, saya berkata, "Ya, saya menerima." Bukan untuk menginginkan, tetapi karena saya tidak bisa mengatakan tidak. 7 hari kemudian, saya mengenakan salah satu gaun pengantin paling mahal di ibu kota, di kamar hotel di mana saya adalah satu-satunya yang tidak bisa saya tersenyum. Para tamu datang dari jauh, pria hamil dan wanita yang dipulihkan, tetapi tidak ada yang melihat saya. Hanya ibuku, duduk sendirian di baris terakhir, dengan gaun yang dipinjam dan hati yang penuh harapan yang tidak bisa saya bagikan. Di sana, di tengah-tengah kilatan dan tepuk tangan, saya mengerti. Ada penangkapan di mana bar terbuat dari emas. Menikah dengan seorang pria hampir 4 kali lebih tua bukanlah yang saya bayangkan untuk hidup saya. Tetap saja, seminggu setelah, ia berbisik dengan mata yang menakutkan, di sanalah aku, berpakaian seperti seorang putri dalam skenario yang tampaknya lebih dari kisah Arab, tetapi dengan hati yang bersikeras sebagai burung dalam kandang. Pernikahan itu berlangsung di sebuah hotel mewah di pusat kota Jakarta, di sebuah ruangan yang dihiasi dengan rangkaian bunga putih dan emas, lampu gantung kristal dan kamera bijaksana di setiap sudut. Ada pengusaha, politisi, tokoh agama. Semua tersenyum pada para fotografer, sementara saya hanya mencoba bernapas. Di altar, sultan di sampingku sepertinya terbuat dari batu. Wajah yang tenang, postur yang sempurna, tanpa menyentuh tanganku. Bertentangan dengan apa yang mereka katakan tentang pernikahan yang bahagia, hari itu saya hanyalah sosok dekoratif dalam permainan yang jauh lebih besar daripada yang bisa saya mengerti. Satu-satunya orang di keluarga saya adalah ibu saya. Dia menangis lembut di bagian bawah salon. Itu bukan kesedihan. Itu melegakan. Sebuah kelegaan yang menyakiti saya, karena saya tahu dia menerimanya bukan dengan ambisi, tetapi karena putus asa. Setelah upacara, kami dibawa ke sebuah desa swasta di Alto de Puncak, lingkungan yang mulia di pegunungan, di mana banyak orang asing kaya memiliki rumah musim panas mereka. Tempat itu tampak seperti lukisan, taman-taman yang sempurna, sumber-sumber yang diterangi, kamar-kamar yang dihiasi dengan perabotan buatan tangan yang dibawa dari Maroko dan Turki. Itu adalah jenis tempat yang akan Anda lihat di kartu pos. Tetapi saya hanya bisa memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Malam itu, karyawan rumah mempersiapkan saya untuk malam pernikahan, yang disebut so. Mereka memberi saya gaun sutra, menyalakan lilin aromatik, dan menyebarkan kelopak merah muda ke seluruh kamar. Tapi apa yang tampak seperti ritual roman membuat saya merasa seperti boneka yang rapi untuk dimainkan seseorang. Saya duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengendalikan getaran di dalam tubuh. Dan kemudian pintu terbuka. Sultan masuk, mengenakan tunik gelap. Dalam keheningan, dia mendekat. Dan, pada saat yang tampak abadi, dia duduk di depan saya, tanpa menyentuh saya, tanpa mengangkat suaranya. "Kamu tidak perlu takut," katanya dengan tenang. "Ini bukan malam untuk menyakitimu." Alih-alih belayan, dia menyerahkan saya sebuah amplop. Di dalam, ada dokumen resmi, ditandatangani dan disegel dengan lambang asing. Itu adalah surat wasiat. Bagian dari aset mereka, real estate di Jakarta, rekening bank dan properti di Maroko, sekarang terdaftar atas nama saya. Aku tidak menikah denganmu karena keinginan. Aku menikah karena aku melihatmu apa yang tidak aku temukan pada siapapun. Kebenaran. Kejujuran. Saya hampir tidak bisa percaya. Begitu banyak pertanyaan di kepala saya. Mengapa saya? Apa yang dia harapkan dari saya? Apakah itu hanya langkah untuk memprovokasi istri Anda yang lain? Atau tindakan kebaikan untuk penyesalan atau kesepian? Tapi malam itu,
Sultan meninggalkan ruangan tanpa menyentuh saya jari. Dan di sana sendirian, berpakaian sutra dan dengan masa depan kekayaan di kaki saya menyadari bahwa hidup saya telah diubah. Tetapi tidak harus menjadi lebih baik. Pada hari-hari berikutnya, saya dipindahkan ke tempat tinggal baru di daerah utama Jakarta. Itu adalah istana yang disembunyikan oleh dinding tinggi dan penjaga seragam. Koridor memiliki lukisan langka, kamar dilihat di taman internal, dan setiap gerakan saya secara diam-diam disertai dengan mata yang tidak bisa saya lihat. Di tempat itu, mereka semua baik, tetapi dengan kebaikan yang dilatih, seperti yang tersenyum karena kewajiban. Satu-satunya kata-kata tulus yang saya dengar berasal dari seorang wanita tua bernama Salma, mantan governanta istana yang telah menjadi pengasuh sultan di masa kecilnya. Dia bertugas menemani saya dalam segala hal. Jangan percaya wajah cantik. Kesembilan, dia memperingatkan saya. Tidak setiap parfum menyembunyikan racun. Dan tidak butuh waktu lama bagi saya untuk memahami apa yang dia maksud. Beberapa hari kemudian, saya menerima panggilan yang tidak terduga. Seorang wanita, berbicara tentang bahasa Arab, muncul di layar ponsel saya. Dia menatapku dengan penghinaan bahkan sebelum menyebutkan namanya. "Kamu hari Jumat," katanya. "Yang terakhir, penyusup." Itu adalah salah satu istri sultan. Amira, jika Anda tidak gagal memori. Elegan, dibuat-buat, dengan suasana otoritas. Saya tinggal di Jeddah dan jelas tidak menyukai saya. Apakah Anda pikir Anda milik dunia ini? Seorang gadis kumuh? Hati-hati. Anda dikelilingi oleh ular. Panggilan ditutup sebelum saya bisa menjawab. Tapi saya tidak perlu. Dia sudah membuat pesan itu jelas. Saya tidak diterima. Dari sana, perubahannya halus, tetapi dalam. Senyum karyawan menghilang. Hidangan yang disajikan memiliki rasa yang aneh. Surat-surat saya kepada ibu saya berhenti datang. Profil saya di jejaring sosial menghilang tanpa penjelasan. Saya berada di dalam istana, tetapi lebih terisolasi dari sebelumnya. Meski begitu, Sultan masih jauh, tetapi penuh hormat. Saya tidak menyerbu ruang saya, tetapi saya mengirim pesan agar saya menjaga kesehatan saya, mengirim buku, dan pada hari ulang tahun saya meninggalkan sebuah kotak dengan kalung zamrud di pintu kamar saya. Itu membuat saya bingung. Bagaimana mungkin orang bisa begitu dingin dan begitu baik? Dan saat itulah, suatu malam, saya mendengar diskusi dari kantornya. Suara-suara tinggi dalam bahasa Arab menyebutkan nama-nama yang pernah saya dengar sebelumnya. Salma mengatakan kepada saya bahwa mereka berasal dari istri lain. Ungkapan yang paling menandai saya adalah, "Dia satu-satunya yang tulus di antara Anda. Jika Anda menyentuhnya, berurusan dengan saya." Di sanalah saya menyadari, saya bukan hanya satu lagi. Saya adalah bagian di papan perang yang tidak saya mengerti. Dan mungkin, yang paling berbahaya dari mereka. Di rumah di mana kemewahan itu bingung dengan ketegangan, saya menyadari bahwa tidak semua musuh dipersenjatai dengan kata-kata atau ancaman. Beberapa disamarkan sebagai kasih sayang, yang lain berpakaian dengan tradisi. Setelah berminggu-minggu diamati, diabaikan, diprovokasi, saya menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang dipertaruhkan daripada hanya cemburu. Suatu sore, setelah kembali dari klinik tempat Salma adalah perawatan, saya menemukan rumah besar dalam kegembiraan. Salah satu mobil Sultan terbakar di garasi. Para penjaga bergerak panik, dan di tengah ruang utama, ada kertas cetak dengan huruf besar. "Kirim kembali, atau semuanya akan jatuh satu persatu." Jantungku hampir berhenti. Pada saat itu, saya mengerti bahwa permainan telah meninggalkan garis. Itu bukan lagi sebuah teater penampilan. Itu adalah perang yang diam. Sultan keluar dalam perjalanan internasional, dan tanpa dia di sana, rumah itu tampak seperti medan perang tanpa perintah. Tangan saya gemetar, tetapi saya mencoba untuk tetap teguh. Malam itu kamarku diserang. Laci tempat saya menyimpan foto-foto ibu saya terbuka. Gambar robek. Pakaian pernikahan saya,
yang tidak pernah saya kenakan, dipotong dengan pisau. Dan di tempat tidur, boneka kecil yang tidak diketahui, dengan mata ternoda merah. Itu Goat. Saya duduk di lantai, mengambil napas dalam-dalam dan mengerti, saya tidak diuji. Saya sedang diburu. 2 hari kemudian, Sultan kembali. Melihatnya, sesuatu di dalam diri saya ingin berteriak, tetapi saya memegangnya. Dalam keheningan, saya meminta untuk melihatnya. Saya memasuki kamar Anda tanpa ragu-ragu. Aku tahu aku hanya satu lagi di antara yang lain. Aku tahu ada orang-orang yang membenci aku di sini. Tapi aku tidak akan melarikan diri. Aku tidak memulai perang ini, tapi aku tidak akan menundukkan kepalaku. Aku hanya bertanya satu hal, lindungi ibuku. Tidak peduli apa yang terjadi padaku, tapi dia tidak bisa menderita karena itu. Untuk pertama kalinya, ia mendekati formalitas tanpa formalitas. Dia menyentuh tangan saya dengan hati-hati, dan menjawab, "Sekarang Anda mengerti mengapa saya memilih Anda. Bukan untuk belas kasihan, bukan karena itu. Tetapi karena Anda memiliki lebih banyak keberanian daripada semuanya." Pada saat itu bukan lagi tentang pernikahan, status atau kekuasaan. Itu tentang pilihan. Dan dia telah memilih untuk melindungi saya. Tetapi lebih dari itu, saya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berikutnya berbeda. Istana lebih tenang. Seolah-olah semua orang menunggu sesuatu. Ada kamera baru, penjaga baru. Sultan datang untuk terus bertemu dengan 2 penasihat. Dia hampir tidak meninggalkan ruang belajar. Saya, di sisi lain, mempertahankan rutinitas saya. Kopi pada usia 7 tahun, membaca jam 9, kunjungi klinik dengan Salma hingga Selasa. Dia berpura-pura normal, bahkan ketika ketegangan berada di setiap sudut rumah. Yang benar adalah, di dalam, sesuatu dalam diriku bergerak. Saya bukan lagi gadis yang sama yang mengatakan ya karena takut. Saya lebih kuat, lebih penuh perhatian, lebih utuh. Pada sore hari yang biasa, sambil membawa teh ke kantor Sultan, dia tidak ada di sana. Pintunya adalah ajar, dan ketika meletakkan nampan di atas meja, saya akhirnya menabrak pengikat tebal. Kertas menyebar ke lantai. Salah satu dari mereka jatuh terbuka di hadapan saya. Itu adalah dokumen resmi. Saya membaca nama di atas dan hampir kehilangan napas. Transfer barang, pewaris hukum, Hana binti Hasan. Nama saya. Di bawah ini adalah properti terdaftar di Maroko, rekening bank, kepemilikan saham di perusahaan minyak. Di sudut yang lebih rendah, ada anotasi yang ditulis tangan oleh Sultan sendiri. Dia adalah semua yang tidak pernah dia miliki. Kebenaran, tanpa topeng. Jika sesuatu terjadi, bahwa dia membawa warisan, bukan karena darah, tetapi di luar kehormatan. Saya lumpuh. Saya, gadis Gang Lembap Jakarta, adalah pewaris kekaisaran yang dibangun dalam beberapa dekade. Tetapi sebelum saya bisa menyimpan kertas itu kembali, pintu terbuka dengan tabrakan. Salah satu istri Sultan, mengenakan mata hitam, amarah, ada di sana. Ancaman. Dia menatapku dengan jijik, seperti siapa yang melihat serangga. Apakah kamu pikir kamu bisa mencuri semuanya hanya karena ada wajahnya? Berkata, maju. Kamu hanya bayangan masa lalunya. Di tangannya, pisau perak kecil. Sedetik sebelum mencapai saya, pintu sudah habis. Sultan datang dengan 2 penjaga keamanan bersenjata. Turunkan pistolnya. Tidak ada yang menyentuhnya. Wanita itu terkandung. Mengusir. Dan di sana, dalam kebingungan itu, saya menemukan kebenaran lain. Sultan mengungkapkan kepada saya bahwa nenek saya, Nur Aisyah, adalah cinta pertamanya. Seorang wanita sederhana yang beriman bahwa ia kehilangan tuntutan keluarganya. Dan sekarang, beberapa dekade kemudian, cucu perempuan itu telah melewati jalannya. Kamu bukan hanya istriku, Hana. Kamu bagian dari cerita yang tidak pernah bisa aku tulis. Malam itu, untuk pertama kalinya,
Saya adalah orang yang memegang tangannya. Tidak karena ketakutan atau kepatuhan. Tetapi karena, bagaimanapun, saya menyadari bahwa kehadiran saya tidak ada kebetulan. Itu diperhitungkan antara masa lalu dan masa kini. Dan peran saya lebih dari sekadar istri atau pewaris. Saya adalah jembatan antara apa yang dia pergi dan apa yang akan dia tinggalkan ke dunia. Pagi setelah konfrontasi, Menshahan tampak tidak bergerak. Bahkan burung-burung yang dulu bernyanyi di taman tampak sunyi. Angin memotong keheningan, dan suasana hati ditangguhkan, seolah-olah ada sesuatu yang akan berubah secara definitif. Berita pengusiran salah satu istri sultan melakukan perjalanan koridor dengan murmur. Para pelayan berbisik, mata sekarang menghindari milikku. Saya tidak lagi menjadi intrus yang bijaksana. Saya telah menjadi wanita yang mematahkan struktur tak terlihat dari rumah itu. Namun, di dalam diri saya, ada sesuatu yang masih tidak pada tempatnya. Pengungkapan tentang nenek saya tidak memberi saya keamanan, tetapi berat badan. Itu tidak cukup untuk memiliki darah seseorang yang dia cintai. Apa yang membuat saya tidak ada genetika, itu adalah perjuangan yang saya hancurkan setiap hari untuk terus menjadi diri saya, tanpa menyerah pada racun kepahitan, tanpa dibentuk oleh kebencian orang lain. Sultan bisa melihat saya sebagai simbol, tetapi saya masih terbuat dari keraguan, ketakutan dan bekas luka. Pada hari-hari berikutnya, ia mulai mundur. Dia hanya bertemu dengan penasihat kepercayaan. Salma mengatakan kepada saya bahwa dia telah berurusan dengan kerahasiaan penyakit lama. Dia tidak mengatakan namanya. Dia hanya bergumam bahwa waktu tidak memaafkan orang-orang yang membangun kerajaan dengan mengorbankan emosi mereka sendiri. Saya mengerti apa yang dia maksud, meskipun terselubung. Pria itu, di balik kekuatan dan kedinginan, sedang bersiap untuk pergi. Dan bagian dari itu melibatkan meninggalkan segalanya secara berurutan, termasuk mempersiapkan siapa yang akan terjadi. Pada sore hari berawan dia memanggil saya ke taman bagian dalam. Dia duduk di bawah pergola yang ditemukan Heras dengan nampan teh dan 2 gelas. Ketika saya mendekat, dia tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Apakah menurutmu nasib bisa ditulis atas keinginanmu sendiri? Dia bertanya, tanpa menghadap saya secara langsung. Saya berpikir selama beberapa detik sebelum menjawab. Saya pikir nasib adalah jalan pintu. Beberapa terbuka sendiri. Yang lain, kami memaksakan dengan tangan kami. Dia mengangguk. Kemudian dia memperpanjang amplop tebal. Di dalamnya ada dokumen resmi, catatan bisnis, kode akses rekening bank, peta properti. Pada akhirnya, surat tulisan tangan. Jangan biarkan judul itu menelanmu. Ahli warisnya banyak, tetapi para pemimpin sedikit. Dan para pemimpin sejati adalah mereka yang tidak menggunakan orang lain sebagai perisai, tetapi sebagai cermin. Gunakan itu bukan sebagai baju besi tetapi sebagai jembatan. Saya menutup mata dengan menyelesaikan membaca. Bukan karena takut, tetapi untuk kesadaran yang tepat tentang apa arti gerakan itu. Dia tidak hanya meninggalkan saya barang, tetapi dia juga mempercayai saya hak untuk memutuskan dengan siklus yang telah menandai hidupnya. Pernikahan kenyamanan, aliansi dingin, keputusan politik kasih sayang yang bertopeng. Dia ingin saya memecahkan semuanya. Pada hari-hari berikutnya, saya mengatur ulang rutinitas saya. Saya mulai mempelajari manajemen, kontrak, bahasa. Saya membuat keputusan di DPR, mengawasi pembayaran, mengurus reformasi. Beberapa menolak, yang lain membungkuk. Tetapi otoritas saya tidak datang dari ring di jari atau dokumen di brankas. Dia datang dari keteguhan yang dengannya aku mempertahankan esensiku, bahkan ketika istana mencoba menyerapku sepenuhnya. Sultan, pada gilirannya, tidak lagi sama. Langkahnya lebih lambat, malam-malamnya yang paling tenang. Tapi ada kedamaian di wajahnya. Seolah-olah dia akhirnya menemukan dalam diri saya apa yang tidak pernah dia temukan di dinding emas kekaisaran itu, tempat yang aman. Dalam fajar yang hujan, saya terbangun dengan jepretan yang kuat.
Itu adalah jendela kantor yang menghantam angin. Saya turun dengan selimut di pundak saya dan menemukannya di sana, tidur di kursi. Di sampingnya, buku doa itu terbuka. Saya duduk di sebelah Anda dan menutupi kaki Anda. Dia membuka matanya perlahan, dengan senyum yang lelah.